Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Istana Darah bukan saja namanya yang menyeramkan, tapi juga segala yang ada di sana dibaluri darah. Sebenarnya, apa itu Istana Darah? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Hulu Balang Darah keempat dan kelima memasuki sebuah lorong menurun. Di kiri kanan lorong ini banyak sekali cabang-cabang lorong yang kesemuanya diterangi dengan lampu minyak. Di mana-mana kelihatan warna merah darah, dan di sini udara jauh lebih pengap dan lebih busuk dari ruangan-ruangan lain dalam Istana Darah. Mereka sampai di hadapan sebuah pintu merah terbuat dari besi dan dijaga oleh dua orang hulu balang darah yang memiliki tampang seram bengis. Betapapun bengis galaknya kedua pengawal pintu besi itu, namun melihat siapa yang datang, keduanya segera memberi hormat. Atas nama Raja Darah, harap kalian buka pintu penjara darah, kata hulu balang kelima. Kedua hulu balang pengawal meneliti orang berbaju hitam yang dipanggil hulu balang keempat. Salah seorang dari mereka bertanya, "Siapa dia?" 10 jari maut, jawab hulu balang keempat, dan pengawal yang bertanya tadi lalu memperhatikan 10 jari orang yang dipanggil. Ke-10 jari itu berkuku panjang dan berwarna hitam legam. Sementara itu, pengawal yang satu lagi dari dalam sabuknya mengeluarkan seuntai anak-anak kunci. Dengan salah satu anak kunci, dibukanya pintu besi lalu masuk lebih dulu, sedang hulu balang keempat dan kelima menyusul mengikutinya. Dia adalah tahanan yang keempat sampai, kata pengawal penjara sambil berjalan. Ruangan yang mereka lewati merupakan sebuah gang selebar 3 tombak dari batu karang atos yang dicat dengan darah. Pada dinding kiri kanan terdapat deretan pintu-pintu besi merah. Deretan-deretan pintu sebelah kiri diberi berangkat ganjil, sedang deretan sebelah kanan berangka genap. Inilah ruangan penjara darah yang terletak di bawah tanah dan memiliki 60 buah kamar tahanan. Di depan pintu yang bertuliskan angka 24, pengawal itu berhenti dan mengeluarkan untaian anak kunci lalu membuka pintu besi. Begitu pintu terbuka, dari dalam ruangan menyambarlah hawa dingin lembab yang busuk luar biasa. Lantai dan dinding serta langit-langit ruangan tahanan merah oleh darah, sebagian masih merupakan cairan, sebagian lagi telah kering membeku. Nyalakan lampu, perintah hulu balang darah kelima. Pengawal segera menyalakan lampu minyak, dan kamar tahanan itu kini menjadi cukup terang. Pada dinding sebelah kiri terdapat sebuah rak batu. Di atas rak ini terletak berbagai macam benda penyiksa. Pada langit-langit ruangan tampak sebuah kerekan lengkap dengan tali kawat yang besarnya 2 kali ibu jari. Dengan tali kawat ini, sepasang kaki tawanan diikat erat-erat, lalu tubuhnya dikerek hingga kini jadi tergantung kaki ke atas, kepala ke bawah. Dari rak batu, hulu balang kelima mengambil sebuah benda berbentuk pedupaan besi yang berisi potongan-potongan benda hitam sebentuk batu bara. Ketika disulut dengan api, benda hitam ini langsung terbakar menyala. Kita tunggu sampai dia siuman, berkata hulu balang darah keempat. Tak berapa lama kemudian, tawanan yang bergelar 10 jari maut itu kelihatan membuka sepasang matanya perlahan-lahan. Mata itu terbuka semakin lebar
sewaktu keterkejutan menguasai dirinya. 10 jari maut melihat dunia ini terbalik. Kepalanya seperti mau pecah karena jalan darahnya menjungsang, sedang di sekelilingnya tampak 3 orang berpakaian serba merah bertapang bernangis. Rongga hidungnya sementara itu disambar oleh bau busuk luar biasa. "Hah, di mana aku?" desis 10 jari maut. Dicobanya menggerakkan anggota-anggota tubuhnya tapi tak bisa. Sekujur tubuhnya kaku tegang, sedikit pun tak dapat digerakkan. Sadarlah 10 jari maut bahwa dirinya berada di bawah pengaruh totokan. Dicobanya mengalirkan tenaga dalam untuk memusnahkan totokan tersebut, namun sia-sia. Totokan yang menguasai dirinya bukan totokan sembarangan. 10 jari maut memandang ke atas, dilihatnya sebuah roda kerekan besi yang tergantung di langit-langit ruangan diganduli kawat besar. Ujung kawat itulah yang telah mengikat kedua kakinya dan sakitnya bukan main. Dia memandang kembali pada 3 manusia berpakaian merah basah dan bau itu. Akhirnya dia ingat. Sebelumnya dia telah bertempur dengan 2 di antara 3 manusia tersebut. Dalam jurus ke-23, dia terpaksa harus menerima 1 jotosan keras dari lawan yang tepat mengenai pelipisnya. Selagi dia berdiri nanar dengan pandangannya berbinar-binar, musuhnya yang lain telah menotoknya hingga dia tidak berdaya. Lalu kepalanya dipukul hingga akhirnya dalam keadaan tertotok, begitu rupa dia jatuh pingsan. Nyatalah bahwa kedua musuh tak dikenalnya itu telah membawanya ke tempat tersebut dan menawannya. Dendam dan marah memuncak dalam diri 10 jari maut. Rahang-rahangnya menonjol dan bergemelutukan. "Tempat celaka apa ini namanya?" sentak 10 jari maut. Ulu barang dari kelima dan keempat datang mendekat. Ditampang masing-masing menyungging seringai bengis. "Celaka bagimu, bukan bagi kami," ujar hulu balang darah kelima. "Jahanam, kalian mau bikin apa terhadapku? Aku tidak punya permusuhan apa-apa dengan kalian." Satu hantaman tamparan yang keras mendarat di pipi 10 jari maut. Untuk beberapa lamanya dia terbuai-buai dan berputar-putar sedang pemandangannya mulai gelap. Tak tahu diri, sudah hampir masih berani bicara memaki, sentak hulu balang darah keempat. "Puh!" 10 jari maut meludahi muka hulu balang darah keempat. "Beraninya terhadap musuh yang tidak berdaya. Setan alas!" teriak hulu balang darah keempat. Tinju kiri kanannya menghujani muka tokoh silat berbaju hitam itu. Darah mengucur dari hidung, mulut, dan matanya. "Seret pedupaan itu kemari." Hulu balang pengawal menyeret pedupaan yang dikobari api, lalu meletakkannya tepat di bawah kepala 10 jari maut. "Tadi kau bertanya di mana kau berada?" ujar hulu balang darah kelima. "Ketahuilah bahwa saat ini kau telah dijebloskan ke dalam neraka dunia bernama penjara darah." 10 jari maut kertakan rahang. Mulutnya dikatupkan rapat-rapat menahan panasnya kobaran yang menjilat-jilat di bawah kepalanya. Hanya seketika saja dia dapat menahan rasa sakit. Sesaat kemudian, dari mulutnya mulai keluar raungan kesakitan yang menggigitkan. Di lain pihak, 3 orang hulu balang yang ada di situ tertawa gelak-gelak. "Manusia-manusia bejat," teriak 10 jari maut. "Jika aku mati di tangan kalian, kelak aku akan menjelma menjadi setan dan mencekik kalian semua. Hah! Kalau begitu, biar aku percepat niatmu untuk jadi setan itu," kata hulu balang darah keempat. Apa maksud dipercepat oleh hulu balang darah keempat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.